Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman sekalian. Dan malam ini kita lanjutkan selanjutnya pembahasan kita tentang kejatuhan kepala negara. Dan ini adalah bagian ketiga. Dan kejatuhan itu disebabkan karena abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Teman-teman sekalian, kalau kita coba lihat sebenarnya mulai dari pembahasan pertama, kedua, dan ketiga ini, tentu ini sebenarnya memang bagian yang sangat penting yang harus benar-benar dijaga oleh presiden atau kepala negara. Bagaimana supaya jangan sampai misalnya bisa terjadi problem besar karena tidak dipikirkan dampak dari satu tindakan yang sering sekali menyebabkan jatuhnya kepala negara di berbagai macam negara. Teman-teman sekalian, tadi dikatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power itu terjadi ketika seorang pejabat publik atau kepala negara menggunakan jabatannya untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik atau melanggar hukum. Teman-teman sekalian, agak sulit sekali kelihatannya kalau kita coba baca dari 7 masalah yang kita kumpulkan tadi sebagai penyebab. Sering sekali, kalau bukan hanya satu problem, dua problem, kadang-kadang justru sebenarnya kalau kita lihat seperti sekarang ini, mungkin banyak sekali dari 7 itu sepertinya ada tanda-tanda itu sebagian dilakukan atau terjadi dalam masyarakat kita atau dalam negara kita. Teman-teman sekalian, tindakan ini yang kita sebut tadi dengan penyalahgunaan kekuasaan itu biasanya dilakukan untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya atau keuntungan untuk keluarga dan orang-orang dekatnya. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya satu masalah yang memang kita lihat sangat sekarang ini sudah menjadi kritik yang luas sekali di lingkungan masyarakat kita. Jadi tindakan ini biasanya dilakukan untuk keuntungan pribadi, seperti dikatakan tadi, keuntungan kelompok, keuntungan paling tidak misalnya para pendukungnya, dan berbagai bentuk seperti korupsi, intimidasi politik, penindasan oposisi, dan penggunaan sumber daya negara untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Teman-teman sekalian, kita sekarang justru sebenarnya heran apakah memang ada kaitan tentang penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power ini dengan banyaknya dikatakan para menteri atau para pejabat itu akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka akhirnya seperti terserembab ke dalam satu lingkungan yang memang akhirnya itu menjadi suatu penjara bagi mereka untuk bisa misalnya bebas untuk melakukan sesuatu. Jadi ada hal-hal yang mereka ya sering dikatakan bahwa masalah korupsi yang akhirnya itu membuat mereka tidak bisa bertindak secara bebas. Karena kalau misalnya mereka tidak mengikuti kemauan dari kepala negara, mereka bisa saja nanti dijadikan sebagai salah satu orang yang akan dituduh melakukan korupsi. Atau mungkin memang benar melakukan korupsi itu, tetapi demi untuk menjaga supaya jangan sampai terjadi korupsi itu, ada kecenderungan dan pada umumnya mereka akhirnya mengikuti walaupun hal-hal yang diminta kepada mereka itu sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya, tapi terpaksa mengikuti supaya dia lebih selamat. Teman-teman sekalian, jadi bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang kita katakan tadi sebenarnya bisa dalam bentuk bermacam-macam. Tadi sudah kita katakan, bentuk itu pada awalnya, tadi pembahasan pertama adalah korupsi, tapi bentuk penyalahgunaan kekuasaan korupsi ini bisa terjadi di lingkungan presiden, di lingkungan misalnya anggota DPR, dan sering sekali dikatakan bahwa anggota DPR itu banyak sekali yang korupsi. Kemudian juga misalnya ya para menteri, dan mereka menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan finansial pribadi seperti menerima suap atau menggelapkan dana publik. Teman-teman sekalian, ini tidak rahasia lagi, tapi ini adalah sebenarnya sudah sering sekali dikemukakan di media, dan kemudian kita lihat ini adalah masalah yang memang sudah sangat luas terjadi di lingkungan kita. Dan yang kedua adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu adalah nepotisme dan kronisme. Nepotisme adalah pemberian keuntungan, posisi atau perlakuan istimewa pada anggota keluarga. Teman-teman sekalian, ini sudah jelas bagaimana Presiden Jokowi berusaha untuk memberikan kesempatan pada keluarganya untuk bisa menjadi mulai dari misalnya wakil presiden, kemudian gubernur wali kota, kemudian sekarang berupaya untuk menjadikan salah seorang putranya untuk jadi gubernur, dan kemudian ada yang jadi wali kota, kemudian ada yang misalnya jadi komisaris-komisaris di beberapa perusahaan negara. Teman-teman sekalian, jadi
keluarga dan teman dekat ini menjadi arah yang digunakan untuk mendukung atau menjelaskan apa yang dikatakan sekarang terjadinya nepotisme dan kronisme itu di dalam negara ini. Jadi kekuasaan atau otoritas yang terutama sebenarnya digunakan untuk kepentingan lingkungan keluarga, jadi perusahaan atau juga misalnya bisa lingkungan lainnya. Tindakan ini mengabaikan sebenarnya profesionalitas, jadi tidak mengutamakan profesionalitas keahlian seseorang atau kompetensi untuk menduduki suatu jabatan, tapi lebih ya hanya karena kedekatan kekeluargaan atau misalnya persahabatan, dan itu menjadi suatu hal yang sangat kita lihat ya, termasuk sebenarnya mencolok di dalam kehidupan kita sekarang. Teman-teman sekalian, kemarin ribut tentang misalnya bagaimana Menteri Kominfo yang menjadi masalah besar dan diminta oleh masyarakat ya, puluhan ribu yang memintanya untuk mundur, tapi dia sedikit pun tidak bergeming, dan karena mungkin dia merasa bahwa ada yang melindunginya dari atas. Ini sebenarnya menunjukkan bagaimana misalnya permasalahan keluarga atau teman dekat itu berikan posisi-posisi penting dalam pemerintahan tanpa memperhatikan kompetensi mereka, dan ini berdampak yang luar biasa terhadap negara seperti tadi kita berikan contohnya ada Kominfo. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah terjadi itu adalah tentang intimidasi politik. Intimidasi politik menggunakan kekuasaan untuk menekan atau mengintimidasi oposisi-oposisi yang mencoba untuk menentang pemerintah atau misalnya partai politik yang mendukung pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pandangan dengan penguasa. Teman-teman sekalian, ini juga hal-hal yang sering sekali terjadi di lingkungan kita. Bagaimana akhirnya kekuasaan itu digunakan untuk menggunakan dan menekan, mengintimidasi oposisi politik dan kelompok masyarakat yang berbeda pandangan. Yang keempat adalah manipulasi dalam pemilu. Teman-teman sekalian, ini menjadi perdebatan penting. Walaupun misalnya banyak sekali dari pihak pemerintah atau pendukung pemerintah yang mengatakan tidak ada apa-apa, pemilu dikatakan berjalan dengan baik, tapi di kelompok lain, ya di posisi lain mengatakan bahwa ini adalah pemilu yang paling brutal selama kemerdekaan Indonesia, selama ada pemilu di Indonesia. Menggunakan sumber daya negara atau kekuasaan untuk memanipulasi hasil pemilu agar tetap berkuasa. Teman-teman sekalian, ini bukan rahasia umum, tapi dikatakan bahwa sebenarnya pemilu itu ya sudah terjadi dengan satu pelanggaran yang sifatnya sistematis dan masif. Dan itu adalah suara sebagian besar masyarakat Indonesia yang sulit untuk diabaikan. Teman-teman, yang berikutnya adalah yang kelima, penggunaan aparat negara. Penggunaan aparat negara untuk memanfaatkan ya misalnya polisi, militer, atau badan intelijen untuk menindas oposisi atau memata-matai lawan politik. Teman-teman sekalian, ini adalah masalah yang sering juga terjadi, dan saya tidak tahu apakah memang juga di negara kita ini misalnya permasalahan ini juga masih sering terjadi atau tidak. Dan yang penting adalah bagaimana untuk ke depan supaya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan abuse of power ini bisa sesedikit mungkin atau kalau tidak bisa dihilangkan sama sekali. Yang berikutnya adalah pembatasan media, mengendalikan atau menekan media untuk memastikan bahwa hanya berita-berita yang menguntungkan pemerintah saja yang bisa disebarkan. Sekarang ada keuntungannya karena memang media itu semakin tidak bisa diawasi karena orang sekarang tidak hanya melihat media itu misalnya dari televisi-televisi yang selama ini dikatakan bahwa itu tidak pernah menceritakan, menjelaskan apa yang terjadi. Karena sekarang misalnya dunia semakin terbuka melalui secara bebas menggunakan media itu. Dan ini adalah suatu problem, akan sulitnya sebenarnya melakukan pembatasan media. Karena sekarang ya individu itu bisa menggunakan media yang tidak berada misalnya pada katakanlah kekuatan atau lembaga yang berada pada pihak yang masih bisa dikuasai oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah perubahan konstitusi atau hukum. Teman-teman sekalian, mengubah konstitusi atau undang-undang untuk memperpanjang misalnya masa jabatan atau menghapus batasan kekuasaan atau misalnya menghapus batasan-batasan itu seperti dikatakan tadi, misalnya ini sudah terjadi. Baik misalnya yang terjadi pada beberapa lembaga negara, misalnya seperti Komisi Pemilihan Umum, itu adalah masalah yang jelas merupakan perubahan konstitusi atau hukum, dan mengubah konstitusi atau undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan, atau misalnya menghapus batasan kekuasaan, atau misalnya menghapus batasan-batasan itu seperti dikatakan tadi, misalnya ini sudah terjadi. Baik misalnya yang terjadi pada beberapa lembaga negara, misalnya seperti Komisi Pemilihan Umum, itu adalah masalah yang jelas merupakan perubahan konstitusi atau undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan
atau misalnya memberikan kesempatan pada keluarga, orang dekat untuk bisa misalnya mendapatkan jabatan tertentu, itu adalah suatu pelanggaran yang masuk pada abuse of power. Teman-teman sekalian, jadi kita mencoba untuk memberikan contoh misalnya kepala negara yang jatuh karena melakukan apa yang kita sebut tadi dengan abuse of power itu. Salah satu contoh yang jelas adalah Ferdinand Marcos. Dia adalah presiden Filipina, dan Marcos memerintah Filipina selama lebih dari 2 dekade dan dikenal dengan penyalahgunaan kekuasaannya untuk menguntungkan pribadi dan keluarganya. Dia memberlakukan darurat militer pada tahun 1972 yang memberikan dirinya kekuasaan yang tak terbatas dan memungkinkannya untuk memperkaya diri serta menekan oposisi politiknya. Marcos akhirnya digulingkan melalui revolusi kekuatan rakyat pada tahun 1946. Yang berikutnya adalah Slobodan Milosevic. Dia presiden Serbia atau Yugoslavia, dan Milosevic menggunakan kekuasaannya untuk menindas oposisi politik dan mengubarkan konflik etnis di Balkan selama tahun 1990-an. Dia juga dituduh melakukan berbagai macam kejahatan terhadap kemanusiaan dan korupsi besar-besaran. Pada tahun 2000, setelah protes besar-besaran dari rakyat dan tekanan internasional, akhirnya Milosevic dipaksa turun dari kekuasaannya. Contoh yang ketiga, presiden yang melakukan abuse of power itu adalah Robert Mugabe. Robert Mugabe ini adalah presiden dari Zimbabwe, dan Mugabe memerintah Zimbabwe selama hampir 40 tahun. Teman-teman sekalian, ya, ini yang lebih panjang dari Presiden Soeharto. Jadi hampir 40 tahun dengan kekuasaan yang sangat represif dan korup. Dia menggunakan aparat negara untuk menekan oposisi, untuk memanipulasi hasil pemilu dan mempertahankan kekuasaan. Pada tahun 2017, setelah ada tekanan besar yang luar biasa, terutama sekali dari militer dan masyarakat, Mugabe akhirnya terpaksa mengundurkan diri. Teman-teman sekalian, yang keempat adalah Hosni Mubarak, presiden Mesir. Mubarak ini memerintah Mesir selama hampir 30 tahun dengan pemerintahan otoriter yang syarat dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahun 2011, gelombang protes besar-besaran dalam apa yang kita kenal dengan Arab Spring memaksanya untuk mundur dan mengundurkan diri dengan terpaksa. Yang kelima adalah Jean-Claude Duvalier dari Haiti. Duvalier juga dikenal sebagai Baby Dog, memerintah Haiti dengan tangan besi dan memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompok elitnya. Dia menggunakan kekuasaan militer untuk menindas oposisi dan menanamkan ketakutan luar biasa di dalam masyarakat. Dan pada tahun 1986, setelah kerusuhan dan tekanan internasional dan tekanan dari masyarakat sendiri, akhirnya Duvalier dipaksa untuk melarikan diri dari negaranya. Teman-teman sekalian, ada beberapa contoh yang sudah dikemukakan di sini tentang bagaimana misalnya abuse of power itu digunakan dan akhirnya memaksa mereka atau pejabat kepala negara itu untuk mengundurkan diri dan bahkan melarikan diri dari negaranya. Teman-teman sekalian, apa yang kita kemukakan di sini sebenarnya sekarang ini adalah model penyadaran untuk masyarakat, model penyadaran untuk berani menegakkan kebenaran, dan terutama sekali untuk para pejabat dan calon pejabat, supaya benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan baik, supaya sama-sama selamat, baik untuk keselamatan diri dan keluarga, dan keselamatan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Teman-teman, kita sudah rindu sekali sebenarnya bagaimana negara ini bisa maju dengan cepat. Bagaimana misalnya supaya keuangan negara itu tidak banyak hilang karena korupsi. Dan bagaimana misalnya supaya negara dan rakyatnya merasa nyaman karena terhindar dari korupsi, dari penyalahkekuasaan, dan juga apa yang kita bahas sekarang dengan abuse of power. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang penting untuk kita semua dan dapat menghindari berbagai macam kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan. Dan mudah-mudahan ke depan negara ini bisa berjalan dengan baik dan lebih cepat untuk bisa memberikan kemakmuran dan kenyamanan, keadilan, kesetaraan di lingkungan masyarakat se-Indonesia.
Terima kasih teman-teman sekalian atas perhatian. Dan sekarang kita akhiri kesempatan ini, diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.